Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah rahimakumullah. Melanjutaken pengaosan kita saking Kitabus Shalah, melanjutkan bahasan dari sunnah-sunnahnya sholat. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang hal yang berhubungan dengan syarat sahnya sholat, yaitu suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Yang dalam bahasan tersebut kita membahas tentang adzan, dan membahas tentang wudhu. Kemudian pada malam hari ini kita melanjutkan pembahasan yang dulu sempat kita singgung di awal-awal. Kita singgung permulaannya, setelah bahasan tentang rukun-rukun sholat, kemudian perkara yang membatalkan sholat, kemudian kita masuk pada sunnah-sunnah sholat, di mana dari sisi waktu pengerjaan sunnah sholat dibagi menjadi 3, yaitu sunnah yang dilakukan sebelum sholat, sunnah yang dilakukan di dalam sholat, dan sunnah yang dilakukan setelah sholat. Bahasan awal kita dulu sunnah yang dilakukan sebelum sholat, yaitu salah satunya adalah azan dan qomat. Setelah kita membahas lebih dalam apa pengertian azan, kemudian hikmah dari azan, dan beberapa macam sholat dipandang dari pelaksanaan azan maupun qomat, juga masuk pada syarat sahnya azan dan qomat. Pada kesempatan malam hari ini kita masuk pada bahasan syarat sah dari muadzin. Siapa yang orang-orang yang sah ketika mengumandangkan adzan. Syarat sah dari muadzinnya itu ada 4. Nomor 1, Islam. Fala yasihhu min kafirin au murtaddin. Tidak sah adzan yang dikumandangkan oleh orang kafir maupun orang yang murtad. Naudzubillah min dzalik. Ya, murtad niki keluar dari ajaran agama Islam. Yang kedua, muadzin itu hendaknya orang yang tamyiz dengan pengertian akil baligh. Maka fala yasihhu mimman la tamyiza lahu. Maka orang yang belum tamyiz, seperti anak kecil maupun dari sisi berakalnya orang yang gila maupun orang yang stres, niki mboten sah untuk adzan. Yang ketiga, adzukurah. Muadzin haruslah orang laki-laki. Tidak sah adzan dilakukan oleh orang perempuan maupun khunsa. Khunsa dengan pengertian yang kemarin, orang yang punya kelamin ganda, ya. Mugi-mugi kita sedaya dan keluarga kita diselamatkan dari aib niki. Bi khilafil iqamah, berbeda dengan qomat. Kalau qomat niki syarat 1 dan 2 iya. Tapi untuk syarat yang nomor 3 sunnah dilakukan. Qomat niki wau termasuk dari kalangan perempuan maupun khunsa, dengan catatan linafsihima. Jika yang ada adalah jamaah perempuan maupun jamaah khunsa, au li jamaatin nisa, atau untuk jamaah perempuan saja. Perbedaan antara adzan dan qomat, karena adzan itu berfungsi untuk memberitahukan akan datangnya waktu sholat, memberitahukan tempatnya sholat, juga untuk memberitahukan orang-orang yang belum hadir di tempat sholat, ya, li'ilamil ghaibin. Dari situ dibutuhkan mengeraskan suara. Berbeda dengan qomat. Qomat niki tujuannya untuk listinhalil hadirin, untuk membangkitkan orang-orang yang hadir. Membangkitkan dalam artian mengajak melaksanakan sholat. Qad qamatis sholah, telah ditegakkan atau segera dilaksanakan sholat, ya. Maka suara perempuan dalam mengumandangkan
adzan niki tidak diperkenankan walaupun itu untuk jamaahnya sendiri. Memiliki bahasanipun alasannya wal mar'atu yukhaful fitnatu min raf'i sautiha. Perempuan itu dikhawatirkan terjadi fitnah karena mengeraskan suara. Niki saged kita kiaskan sendiri. Niki bahasan adzan. Adzan bentuk sunnah, bentuk syariat, ya, mengajak orang untuk ibadah, memberitahukan waktu dan tempat ibadah. Ya. Itu kalau perempuan yang mengumandangkan itu loh khawatir fitnah. Ya. Lalu bagaimana dengan yang lain? Nah, saking mriki apa bisa kita pahami, bisa kita kiaskan terhadap kegiatan-kegiatan yang lain. Ini saged dikiasakan itu disamakan hukumnya. Bagaimana hukumnya mungkin kegiatan-kegiatan ibu-ibu menggunakan apa mic, mengeraskan suara. Walau ini wonten jamaah tang ledos pundi Gus, wonten niki jamaah tibaan ibu-ibu wah antara dienak-enakno ngamel mic ya napa hukume. Nggih selama tidak ada jamaah laki-laki sebenarnya ndak apa-apa. Lek ngan tanglet hukum nggih hukumnya ngoten. Lek tanglet hukum lho nggih. Masalah nanti lho tapi anu mboten khawatos fitnah waduh nggih sak kersa. Nggih. Karena memang perempuan itu secara umum ya, wanita ini secara umum segala sesuatunya bisa menarik perhatian laki-laki. Dari situ yang dikhawatirkan ada fitnahnya ya, masuk suara barang. Kalau memang sekiranya ada yang lain yang bisa kita hindari fitnah niku, lebih baik pakai yang lain. Contoh qasida ya, kalau sekiranya memang bisa menggunakan yang lain, hendaknya gunakan yang lain. Ngapunten cara artise ngoten nggih, artise yang mengumandangkan niki lho. Nggih. Kula piyambak secara pribadi nggih remen mireng-mirengaken qasida-qasida yang ada. Tapi ya berusaha sebisa mungkin menghindari yang dibawakan oleh artis-artis perempuan. Nggih, ngapunten nek bahasane ngapunten sing mungkin sing umum di Indonesia niki apa niku Sabian napa. Kula selama wonten sing lintu pakai sing lintu. Sama-sama lho iki anu iki lagune wis viral akeh sing lha nggih sami-sami akeh berarti kan ada pilihan. Kan sakit ngecek gue Ayub saestu ngecek ten laptop kula. Saya sampaikan kepada anak saya walaupun anak saya 2 perempuan. Ya, cuma kan kadang-kadang saya juga ikut melihat, saya ikut nyetelaken kan. Lewat lintune kula ndamel lintune. Saya pakai biasanya Habib Hadi Asghaf. Saya pakai biasanya niku sing kula setelaken wonten video klipe napa-napa cucunya Habib Syekh niku napa sing lintune. Nah, karena khawatir dengan suara niki terus kita membayangkan narek suarane rek kira-kira wong ya apa iki ya merembet mangke ngoten nggih mulai ketok wonge lho iku engko ngomongane normale sanes qasidah normale sing model-model sakniki kadang lagu qasidah nggih sik di Indonesia niki sik wonten dikoplo barang di ngoten niku lho nggih les nyenggol ten musike ten koplo barang ngoten niku suarane wis enak cocok mbek anu kok tapi goyangane ya apa goyangane merembet malih mangke niku terus ya itu maksudnya dikhawatirkan ada fitnah di situ pun kembali ten bahasan niki wau adzan itu syarat sahnya adalah dzukurah laki-laki. Yang keempat ayyakuna arifan bidukhulil waqti, hendaknya seorang muadzin ini orang yang tahu tentang masuk waktu ya, supaya adzan itu bisa terlaksana sesuai dengan aturannya ya, kalau memang belum adzan kan bahayani napa nggih lek salat sebelum waktunya ya ndak sah kan ngoten sing langkung saaken malih tiyang sing poso niki saaken maghrib ngoten niku nggih. Nah,
Kula nate sing ditegor kali Buya niku. Kula latihan adzan tapi sakderenge maghrib Ramadan. Ya adzan ngoten niku. Ngoten niku Buya ten ngenggil kalau ngandhap teng kidul dalem kira. Terus ngandhap lho, mau kok krungu suara adzan sih. Niki lare niki adzan. Wis jok ngawut wae ngono. Walaupun terlebet griya. Jok ngawut latihan Buya kadhe wonten lomba adzan niki ten Langgar. Yo engko ae latihane mari buka aja saiki wong gak rung kok. Untung iki mau gorong mangan aku iki mau ngerusak. Ya harus tahu waktu. Bagaimana seandainya anak-anak kita di musola-musola kadang kita meregenerasi ya. Regenerasi muadzin niki wau. Boleh dengan catatan ada orang dewasa yang tahu ini sudah masuk waktunya. Mungkin muadzinnya atau mungkin orang yang dewasa walaupun bukan muadzin, kebetulan muadzinnya belum datang terus tiangi ojo aku le sing ngadzan le. Iki gak nekakno wong iso tambah buyarno kampung barang iso ora kuwi pene kan lak jarine juara adzan dek wingi dek kampung pas acara mulutan akeh adzan gak apa wis mlebu kok. Nah, kita arahkan ten niku. Nggih. Walaupun sebenarnya nanti kalau masalah sunnahnya adzan yang akan kita bahas setelah ini ndak harus adzan itu suaranya enak ndak. Yang penting keras. Ngaten nggih. Bahasanya kerasnya. Sunnahnya itu raf'us saut nanti mengangkat suara atau mengeraskan suara, bukan mengenakkan suara mboten. Malah kadang-kadang kalau terlalu napa? Aku ngelirik termasuk sing gaya-gaya no adzan Madinah, adzan Mekah kan wonten gaya-gaya anu ngaten nggih. Lagu-lagune piyambak. Kalau terlalu mendayu-dayu nggih mboten napa? Nggih mboten sae malahan. Khawatirnya nanti melakukan perkara-perkara yang makruh dalam adzan. Nah, bukan masuk ndak sampai haram, cuma nggih bahasane niku wau ten makruh niku wau. Nah, ndak sampai haram, Cuma makruh kan bahasanya kan sesuatu yang ndak disukai ngoten. Pun niku syarat sah dari muadzin. Maksudnya yang betul kitab ten halaman 230. Sekarang ten halaman 231 sunnah-sunnah yang berhubungan dengan adzan. Ya. Adzan sendiri niku merupakan sunnah yang hendaknya dilakukan sebelum sholat, dan di dalam sunnah itu juga ada sunnah juga. Ada sunnah lain. Sunnah-sunnahnya adzan nomor 1 tartil. Ya. Pengertian tartil itu niku sing kula singgung ngajeng bukan tahsin, bukan memerdukan, bukan memperindah, tetapi yata'anna fihi, mengucapkan, mengumandangkan adzan dengan pelan. Niku maknane tartil. Ya ta'anna niku, ta'ani niku kalem. Nggih. Terus kadang-kadang lek dalam bahasa keseharian, kalau kita dulu ten pondok jalan ke susu nglampahi ta'ani. Ta'ani niku kalem-kalem, santai. Woles bro, woles. Cok ke susu santai. Nggih. Niku ta'ani. Ta'anna niku maksudnya dengan pelan. Artinya tidak mengumandangkan adzan secara terburu-buru. Nggih. Berbeda nanti dengan qomat. Arti cepat. Kalau adzan itu memang ada bahasan. Bagaimana yata'anna fihi niki dijelaskan dalam kitab niki bi'an ya jema'a baina kulli takbirataini fi nafasin wahidin. Dengan mengumpulkan antara dua takbir dalam satu nafas. Wal baqi, sedangkan bacaan yang lain kullu kalimatin fi nafasin wahidin. Setiap bacaan yang lain satu bacaan satu nafas, kecuali pengennya nambung takbir mawon. Takbir, dua takbir satu nafas, dua takbir satu nafas. Yang kedua, sunnah dari adzan yaitu mengeraskan suara likai yakuna ablah fil i'lam, supaya suara itu lebih mengena untuk pemberitahuan. Walaupun sudah ada mic, sudah ada pengeras suara, niki tetap sunnah mengumandangkan dengan suara keras. Nggih radi bengok ya biar tidak terlalu yo nopo nggih mungkin nggih pengaturan apa mic-nya jarak mike mawon. Yang ketiga sunnah yaitu taskinur ra au fathuha, mensukun ra-nya lafat akbar atau menfathah
pada takbir pertama. Wa taskinuha fit takbiratis tsaniyah, dan mensukun ro pada takbir kedua. Allahu akbar, Allahu akbar, sunnah. Atau yang pertama di fathah, Allahu akbar, Allahu akbar. Walaupun kalau dari sisi harokat, lari pondokan lho niku akbar niku dados khobar Gus. Nggih khobar. Khobar kan kudu rofa. Iya rofa le. Rofa kan tondoke domah, iya mesti ae. Aslinya ngoten. Allahu akbaru. Allahu akbaru. Domah mubtada khobar. So mama ada orang adzan seperti itu. Wes gak wis ngaku tahu mondok ngerti dadi apa kok iki. Terus Allahu akbaru, Allahu akbaru, pareng. Tapi tidak mendapatkan pahala sunnah. Bener tapi mboten angsal ganjarane sunnah. Nggih. Dados lek benjing terus Ayub adzan ngoten sampun disalahaken. Oh Ayub nate belajar ten pondokan lho iki dadi khobar iki ngono. Pareng. Ngoten nggih. Kalau dari sisi pareng. Nah, tapi sekali lagi tidak ada kesunnah. Yang sunnah disukun maupun di fathah. Yang keempat, sunnahnya niki at-taswibu fi adzanil fajri, menambahkan ucapan as-sholatu khairum minan naum pada adzan subuh. Marrotaini, 2 kali ba'dal hayy alataini, setelah bacaan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Dan kesunahan ini wa yusannu dzalika, hal tersebut disunnahkan fil adzanaini, dalam 2 adzan. Adzan pertama maupun adzan kedua niku sunnah ada bacaan as-sholatu khairum minan naum. Wa yakunu tafriq bainahuma, untuk membedakan agar orang tidak keliru. Oh iki adzan pertama, iki adzan kedua, dengan cara biibdalil muadzin, dengan mengganti muadzin. Artinya dilakukan oleh muadzin yang berbeda. Kersane biar ndak, kalau orangnya sama terus kan dianggap loh iki pertama apa kedua. Nah ini hubungannya dengan sahur nih loh. Kalau adzan pertama itu kan belum masuk waktu subuh, orang sahur masih bisa. Gini ki yang kita singgung pada pertemuan yang lalu. Sahabat bertanya, "Kula waktu sahur saya mendengar adzan, bagaimana sahur saya Rasulullah?" Adzane sapa sing rungokno? Adzane Sayyidina Bilal. Oh lek Bilal gak apa-apa, iku adzan pertama. Tapi kalau sahabat Abdullah bin Umi Maktum, fa'amsik, tahanlah, artinya jangan kau teruskan sahur karena sudah masuk waktunya puasa. Jadi disikapi dengan mengganti muadzin. Sehubungan dengan tambahan bacaan as-sholatu khairum minan naum, ini sudah ada di zamannya Rasulullah. Yang pertama perlu kita pahami dulu teks lafat adzan, takbir, matur niku tasyahud, napa? Syahadaten, ngapunten syahadaten, matur niku hayyalas shalah, hayyal falah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Niki ten awal singen sejarahnya adzan, ketika Rasulullah bertanya kepada para sahabat, ya apa yo gawe nyeluk adzan niki? Lek wong napa? Orang-orang Nasrani dengan mengumpulkan jamaahnya dengan memukul lonceng. Kalau orang Yahudi napa nganu geni nek mboten salah. Ada menara terus ngrupno geni ngoten, oh ono acara kumpul-kumpul. Ya apa iki? Akhirnya keesokan harinya Rasulullah dilapori oleh beberapa sahabat, Sayyidina Bilal, termasuk Sayyidina Umar, termasuk kula supis tunggale sinten. Niki ada 3 sahabat yang laporan Kanjeng Nabi, "Wau dalu kula niku ngimpi ngeten." Teks adzan niku ya. Adzan mengumandangkan sesuatu, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, syaallah. Nabi Bilal laporan apa? Sedaya matur ngoten Kanjeng Nabi jawab, "Iki mimpi sing bener iki." Ya wis, adzan. Bilal, karena Sayyidina Bilal suaranya keras, disuruh adzan setelah itu. Ya wis, ngono Bilal adzan. Ya. Dan
untuk waktu subuh di zamannya Rasulullah sudah diperdengarkan kalimat as-sholatu khairum minan naum, dan Rasulullah membiarkannya. Artinya kalau membiarkan artinya masuk takrir, ketetapan yang disetujui oleh Rasulullah. Berhubungan dengan itu, mungkin bagaimana dengan adzan yang beberapa hari yang lalu viral dengan tambahan hayya 'alal jihad. Ya napa hukume? Kalau kita tanya hukum, nggih sedaya kudu wonten hukume. Karena itu dirangkai dengan bacaan adzan. Beda kalau sekedar seruan. Nggih. Seruan kan iklam, pemberitahuan atau ajakan. Nggih kados ajakan-ajakan kampung, seumpami kerja bakti. Ini kan ajakan. Nggih. Atau iklam, pemberitahuan bagi warga yang memiliki bayi usia diharap ke posyandu sampun dugi anu lho, pemberitahuan atau pemberitahuan atau ajakan. Bebas kalau itu. Lah niki mboten dirangkai dengan bacaan adzan. Kula mboten semerap videone, mboten semerap kula. Macane pas kapan niku? Sak mantune napa? Sak mantune mantun napa? Sak mantune syahadat. Sebelum hayya 'alas shalah. Oh. Waduh. Kalau mboten semerap kalau terus terang nggih wonten sing ngitun-ngitun video. Lapo sih delok males aku delok gitu tok. Gitu wonten tiyang nanglet hukume. Ya kita jawab, bagaimana menambahkan seperti itu? Ya tidak boleh. Ya, tidak boleh. Lu jihad kan sesuatu yang baik, sesuatu nggih. Zamane Kanjeng Nabi niku jihad tok bendino. Tapi Rasulullah tidak pernah dalam adzannya memerintahkan untuk ada tambahan hayya 'alal jihad. Apakah masuk ten haram manut nggih saged mboten nggih ningali saking qasdul muadzin ya. Qasdul muadzin niku niate sing menyampaikan ya. Kalau masalah tambahan mohon maaf di luar Ahlussunnah wal Jamaah, di luar 4 mazhab ya, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali niku wonten tambahan setelah hayya 'alaten niki. Setelah hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah ada lain jenengan hadir di tempat-tempat yang fahamnya seperti itu akan mendengar adzan yang berbeda. Ada tambahan hayya 'alal khairil amal, hayya 'ala khairil amal. Ten Yaman ngoten wonten, ten Son'a di ibu kota. Ya. Jenengan ten Irak, ten Iran nggih ngoten adzane. Setelah hayya 'alal falah terus ada tambahan hayya 'ala khairil amal. Wonten ngoten nggih. Sak negara lho niku, Pak. Niku ya napa? Nggih, tiyang Syiah wonten ngoten nggih. Nggih. Ngelek terus ten perumahan. Lho, ngono. Oh, nggih berarti perumahan Syiah. Ngoten tok beres ponan. Niten ini mriku. Kalau aswaja ndak pakai itu. Nggih. Bagaimana hukumnya? Ya kalau menurut pandangan orang aswaja ya ndak. Ya ndak masuk ten rangkaian adzan. Ya. Loh, Yaman nggih karena Yaman menganut 2 mazhab ya, secara umum mazhab Sunni dan mazhab Syiah. Yaman ya, dan ibu kota Sunni mengikuti, sebagian ada yang ikut mazhab Hanafi, ada sebagian yang mazhab Hambali, ada yang sebagian besar Sunninya mazhab Syafi'i lewat jalur Ibnu Hajar. Kalau kita mazhab Syafi'i lewat jalur Imam Romli ya. Ada juga yang mengikuti faham Syiahnya Syiah Zaidiyah namanya kalau di Yaman. Yang kita ketahui Syiah yang paling lembut. Gampangane ngoten. Niki Syiah Zaidiyah, Syiahnya Yaman. Berbeda dengan Syiah Iran maupun Syiahnya Irak menggunakan Syiah Imamiyah atau Syiah Itsna Asyar, Syiah 12, Syiah Imamiyah atau kita sebut juga kalangan Rafidah. Cuma lek diarani Rafidah mboten purun tiyang niku. Rafidah niku maknane nyempal, Pak. Sempalan. Atau kau duduk Rafidah aku Imamiyah, ya wis Imamiyah. Atau 12, Imam 12 nggih pun. Berbeda dengan yang Irak, Iran atau Syria sebagian. Ya, kalau yang di Yaman pakainya Zaidiyah, mengikuti Imam Zaid bin Ali. Ya. Salah satu putranya Sayyidina Ali ya, Sayyidina Zaid nih ya, lewat jalur lain, bukan lewat jalur Sayyidah Fatimah ya, dari istri yang lain ya. Niki
Mereka adzannya ada hayya ala khairil amal. Tapi sekali lagi hal tersebut tidak bisa kemudian dikiaskan pakai yang hayya alal jihad. Tidak bisa ditambahkan niku. Apalagi mengganti yang hayya ala sholat. Ya, tidak dibenarkan. Intinya ngoten, tidak dibenarkan karena dirangkai ten adzan. Kalau di luar adzan silahkan. Kalau ngomong silahkan ngeten mboten berarti berarti mboten kalau mboten dukung ten arian dukung mendukung mboten nggih. Karena jihad juga pada beberapa waktu yang lalu kita sampaikan jihad itu tidak harus dengan mengangkat senjata. Jihad itu juga bisa bermakna sungguh-sungguh. Ya, wa jihadin fi sabilih, bersungguh-sungguh di jalan Allah, artinya bersungguh-sungguh dalam menjalankan syariat ajaran agama Allah. Dan kalau mau kita gali lebih dalam, kita sadari lebih dalam, kita niki diakui atau tidak, ya, kita masih jauh dari yang namanya menjalankan syariat, apalagi bersungguh-sungguh, ya, apalagi hubungannya kali sunnah niki, ya. Kita masih jauh dari memahami tentang Rasulullah dalam segala hal, apakah itu perbuatan ataukah itu ucapan, ya. Saniki gampangane pun ucapan, lho ucapan nopo sing saged diikuti dari Rasulullah? Nggih ucapan donga. Ya. Rasulullah dalam kesehariannya selalu berdoa dalam segala hal. Dalam segala hal Kanjeng Nabi ndonga dan itu diajarkan kepada kita. Ya. Itu saged diitung. Donga kita niki lho, donga-donga di dalam sholat atau doa-doa dalam keseharian atau doa setelah adzan, doa setelah sholat, doa niku mboten wonten 10% dari doa yang diucapkan Rasulullah mboten wonten. Ya, masih jauh. Nah, kita diajari donga kalian dalam segala hal sampai nih, pegel tentiang. Ya napa dongane? Pegel nang anak. Allah yahfad. Ya, Allah yahfad dari kata-kata Allah yahfaduk. Semoga Allah menjagamu. Tambah nemen anake. Allah yahdik. Semoga Allah memberi hidayah kepadamu. Ya. Ini lek pegel ngoten. Pegelatan sinten mawon. Ya. Artinya saking bahasan ten ilmu akhlak, ilmu tasawuf, hati kita ini masih terkait kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bersandar kepada Allah. Kan kita setiap hari, bukan setiap hari, kita pun apal surate ayate sampun apal. Allahus somad. Allah tempat bergantung, semuanya disandarkan pada Allah. Masih pegel, masih anu tetep sendiri ten Gusti Allah. Niku kersane mboten kepreset kan gampangane ngoten. Nggih. Mboten sing kebun binatang niku mboten medal sedaya terusan. Ngelok ngono anake dhewe dilokno wis dengan kebun binatang. Lho, lha iku anake sampean sing niki ngaten niku. Terus ya nggih monggo kita sareng-sareng di sisa waktu usia kita berusaha sekuat tenaga menghubungkan diri kita kepada Rasulullah Muhammad SAW dengan merangkai dengan sunnah-sunnah beliau, akhlak beliau, samangke sampai terjadi pelanggaran-pelanggaran dari umat Islam sendiri, sampai ada penistaan-penistaan dari orang-orang non-muslim, termasuk dari orang-orang munafik terhadap Islam. Salah satunya ya, kalau kita mau menyadari, karena umat Islam tidak mengenal nabinya. Alasan ini ada penyelewengan dari kalangan umat Islam ini, karena umat Islam sendiri bukan kenal kali Nabi Muhammad ya. Dan karena kita tidak kenal, kita tidak bisa mengenalkan kepada orang-orang non muslim. Mereka seperti itu sampai menistakan Kanjeng Nabi Perancis ya. Karena mereka tidak kenal juga dengan Nabi kita. Ya kita pegel pareng ya. Kita dalam rangka nopo hak-haknya Rasulullah direndahkan, dihinakan, kita marah, kita pegel pareng ya. Pertanyaan ini bagaimana hukum marah pareng? Boleh, tetapi kita juga harus menyadari kelemahan kita, karena kita sendiri yang tidak atau kurang mengenal kehidupan kepribadian Rasulullah, sekaligus
sehingga kita tidak bisa mengenalkan kepada orang lain. Dan sekali lagi, orang-orang di luar Islam, mereka tidak membaca Al-Quran, mereka tidak membaca hadis, mereka tidak membaca tarikh, tidak membaca sirah, mereka membaca kita. Yang dibaca adalah kita, bagaimana sikap kita, perilaku kita, ya, akhlak kita. Lah kita yang baca Quran, kita baca hadis, kita baca sirah, ya kita ambil pelajaran dari situ, sehingga nantinya orang-orang itu terbuka hatinya, mendapatkan hidayah. Allah SWT menerima ajaran Islam dengan melihat kita. Loh, kejadian ngoten saged kuat Pak. Nate ya salah satunya ya yang mungkin ditampakkan dengan akhlak, dengan kepribadian oleh orang-orang ya yang memang mukhlis niku tiyang sing ikhlas, atine lembut, atine sofi, bersih semata-mata, sing dipadosi tentunya niki namung ridane Gusti Allah. Nggih. Habib Umar niku nate ketika wonten undangan ten Afrika terus mandap di satu daerah, ngeten gurun pasir ngoten niku. Niku mlebet sing jagi napa? Apa lek tempat sing luas sing kata kewan-kewane ngoten napa namine? Cagar budaya, cagar alam nggih. Pokoke sing jaga sing tentara-tentara ngoten niku. Yang Afrika. Niku ningali rombongan Habib Umar, terus nyedeki. Nggih. Sanjang ten rombongan. Aku pingin melok wong iki ya apa carane? Ningali tok lho, Pak. Ningali melampahi tok nggih. Aku pingin melok ya apa? Ya aku wis pingin uripku melok wong iki, kaya wong iki ya apa carane? Ya anu wong iki kok iso ngono ya mlakune, gaya ngomonge, gaya anue. Oh iku akhlak Islam. Apa Islam iku? Islam iku agama no. Oh gak ero aku. Ada kepercayaan dewa-dewa ta mriku. Ya apa carane? Ya anu syahadat nggih. Intinya terus kemudian masuk Islam gara-gara niku. Hanya melihat sosok ngoten. Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri, ya murid beliau Habib Umar. Ketika undangan ten Amerika. Nggih. Niki apa? Waktu ningali paspor pada waktu pas rame-rame nih sulit untuk masuk Amerika ya. Saya ingat betul waktu niku almarhum abah kula Buya sempat ada mau diundang TKI TKW yang tinggal di Amerika. Waktu niku kula sempat kula temut kali Mas Safa waktu niku kali Gus Safa badhe ngurus-ngurus paspor. Nih. Cuma akhirnya ndak berhasil waktu niku. Karena napa? Saking nama pun kelihatan. Sing Buya Ahmad Suyuti Dahlan ada Ahmadnya. Mas Safa ngoten Ahmad Musyafa. Niki repot. Wonten nama Ahmad niki repot. Nggih. Opo alasane nang kene, tujuane nang ndi, tinggal berapa hari nopo niki. Nggih. Repot waktu itu. Ya. Lah Habib Ali niki masuk paspor masuk namanya jelas, Pak. Ali Zainal Abidin Al Jufri wonten Ale ya. Jelas. Mlebet ngeten paspor paringaken. Mboten ditangleti sampean kate nang ndi? Acara opo? Anu mboten. Langsung. Hari ini ngali, kok enak men Habib Ali gak ditakoki apa-apa. Sing wingking-wingking ya rombongane. Rombongane sing ngarep. Oh. Ya wonten tangleti, kate nang ndi? Acara apa? Ate acara ngene undangan anu. Lho sapa? Mbek sapa kon penanggung jawabmu? Lho aku melok rombongan sing ngarep sing mau sing pertama. Oh iya wis. Penasaran rombongan niku sing terakhir tanglet. Mas, biasane sampean niku lek ono ngene ditakoki suwe ngene pemene ndelok jenenge anu. Aku wis sampean takoki suwe. Cuma apa sing ngarep dhewe mau ngakekno paspor sampean delok tok langsung sama stempel mlebu. Mikasi. Jawabane delok tok wajahe wis ketok iki dudu Kang Isro nek kene. Gak kira ning Isro di Amerika iki. Padahal Habib Ali Jufri masuk nggih pakaiane nggih ngoten niku, Pak. Kula enggak ada fotonya Habib Ali Jufri. Mbek masuk jaketan kulit, damel kaos tangan kulit, cuma lebete nggih. Damel gamis petak ngoten nggih, sarunge petak nggih, imaman nggih, serbanan. Walaupun kulit-kulit lebete ngoten niku. Pakaiane tetep pakaian-pakaian Zayil ulama nggih, napa nggih kostume ngoten niku. Tapi
Ngoten langsungan. Apa yang dipandang oleh orang-orang itu? Akhlak. Ngoten nggih? Akhlak. Nah, ini yang perlu apa ya? Kita galakkan lebih lanjut tentang akhlak Islam niki wau. Pun balik ning gara-gara niki wau napa wae gara-gara hayalal jihad niki. Kalau rame terus kok nggih wonten jamaah tanglet kok napa niku nggih mboten pareng ngoten tok. Napa ingkang mboten satiru-tiru jenengan Mas yo apalagi napa niate mboten tujuan adzan adalah iklam kan ngoten nah, pemberitahuan tempat sholat, pemberitahuan waktu sholat ya walaupun bisa dikumandangkan dalam kondisi-kondisi tertentu ada sunnah-sunnah bayi baru lahir atau memasukkan napa sak mantune memasukkan jenazah wonten kobongan nggih wonten sunah-sunah adzan selain waktu sholat ada nggih kobongan terus adzan wonten sunai tapi nggak tetap disiram Pak mboten adzan tok ngoten nggih ada sunah. Tapi dalam bahasa niki lek niate gawe provokasi niate damel kersane viral anu nguber konten tambah boten karu-karuan tambahan niate pun keliru punan niku pun balik dan sunnah-sunnah adzan. Selanjutnya nomor 5 at-tarji wa huwa al-ityanu bisyahadatain mengucapkan 2 kalimah syahadat sirron secara samar qoblal ityan bihima jahron sebelum mengumandangkan sebelum mengucapkan dengan keras. Dados muadzin saderenge asyhadu alla ilaha illallah niku maca dhisik kalem niku sunai nggih asyhadu alla ilaha illallah asyhadu alla ilaha illallah terus dibalik asyhadu alla ilaha illallah asyhadu alla ilaha illallah. Dados syahadatnya jadi 4 kali setiap bacaan jadi 2 napa kalem 2 keras. Keterangan dan catatan kakine kila innal hikmah fi dzalika hikmah pelajaran yang bisa diambil dari napa amalan tersebut li annal islama bada'a sirron karena Islam ini muncul secara siri secara rahasia summa juhirobihi kemudian dijelaskan wakila dan ada pendapat lain yakuluha awalan li nafsih ucapan pertama yang siri itu untuk dirinya sendiri. Karena lafaz asyhadu itu adalah persaksian. Asyhadu, saya menyaksikan. Apa saya bersaksi? Apa? Tiada Tuhan selain Allah. Terus tsumma li ghairi kemudian ajakan kepada yang lain. Karena tadi ada syarat muadzin harus Islam niku wau lho, termasuk niku wau. Nggih. Jadi ditekankan untuk dirinya sendiri kemudian diajak kepada orang lain. Niku sunnah tarjih. Yang keenam, watul muadzinu muadzin meletakkan isba'aihi al-musabbihataini fi udunaihi meletakkan 2 ujung jari telunjuk di dalam telinga atas nggih ya likai yustadalla bihi annahu yu'adzin sebagai petunjuk bahwasanya orang tersebut sedang adzan. Jadi kalau ada orang masuk terus di depan ada orang berdiri kok ngeten masih mboten-mboten mike seumpami listriknya mati orang tahu adzan iki aja dijak omong walaupun mboten masalah nggih dijak omong cak iki sandale sampean nyele yo tak gawe wudu di tengah-tengah adzan gawin mboten apa adzannya ndak batal mboten baleni ket awal mboten bahasane mboten masalah sini cuma yang semerap si adzan wong iki ngaten lho nggih ngaten. Dan hikmah lain ngan ningali ten napa studio rekaman lah nggih kita kalau studio rekaman lah damel napa niki namanya nggih damel sing ngeten niku nggih biasane dengan menutup telinga seperti itu maka suara yang dikeluarkan itu lebih los kan ngoten nggih ndak tertahan lagi hubungan dengan sunnah yang mengangkat suara niku wau nggih agak ngoten atas namung niki tok sunnahnya ngoten. Yang ketujuh al iltifat indal hayalah menoleh
ketika mengucapkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah fil adzan, baik adzan wal iqamah maupun qomat. Fala tafitu yaminan indal hayya 'alatil ula. Ketika mengucapkan hayya 'alas shalah, noleh ke kanan. Ketika hayya 'alal falah, noleh ke kiri. Dan untuk nolehnya itu bukan setiap bacaan boten. Sunnahnya sekali nolehnya. Nah, terus ketika hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, balik. Nah, terus boten dua kali hayya 'alas shalah, balik. Hayya 'alas shalah, balik, boten. Sunnahnya cuma sekali. Kanan hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Lah ya apa carane? Kan biasanya kan mik niku kan lho mancep ngeten nah. Dua tangan napa? Modelnya ngeten. Artinya mik tidak dipegang. Jadi nggih saged mawon jenengan sing noleh. Hayya niki cara miki ten ngajeng. Hayya 'alas shalah. Niki rada miring ngeten. Nggih. Kalau memang miknya kita pegang, ya kita yang menyesuaikan. Artinya mik tetap bisa berada di depan mulut. Jangan lek khawatir hayya 'alas shalah. Lho miki tem mriki Gus mangke sorone malah menjauh nggih carane. Lek pancen miknya dipegang tangan kiri lho nggih. Hayya 'alas shalah ditut. Oh gampang ngoten niku mawon ngoten nggih. Gampangnya untuk ngambil sunnahnya ngoten. Hayya 'alal falah ngoten. Hayya 'alal falah. Niki noleh mboten balik sampai diucapkan dua kali. Yang kedelapan, al-ijabah minal mustami', menjawab adzan minal mustami' dari orang yang memang sengaja mendengarkan adzan dan qomat. Adzan, menjawab adzan dan qomat niku sunnah walau min junubin, walaupun dalam kondisi junub. Nggih ngapunten, pas kumpul ambek bojone terus mireng adzan. Nggih. Jawab mboten napa. Nggih. Sik mandek sik dulu sik, jawab adzan. Boleh. Ya, walaupun min junubin. Ya. Yang 9, ayyakula ba'da sima'ihi syahadatis tsaniyah. Setelah mendengar adzan, mendengar syahadat yang kedua, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bagi orang yang mendengarkan sunnah menjawab dengan ucapan wa ana. Wonten tambahan wa ana ya. Wa ana asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Atau setelah kita mendengarkan saya bersaksi saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kita sing mirengaken saya juga bersaksi. Wa ana niku maksudnya cara artine ngoten, aku ya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Terus ditambahkan dengan radina billahi robba wabil islami dina. Radina billahi robba wabi Muhammadin nabiyya wabil islami dina. Terus wonten malih sambil ditiupkan. Wonten malih sing ngoten. Wa ana asyhadu anna Muhammadar Rasulullah radina billahi robba wabi Muhammadin nabiyya wabil islami dina. Diusapkan ke wajahnya. Sesuai tan hadis sahih riwayat Imam Muslim diterangkan annaman atabihi, barang siapa yang melakukan hal tersebut ghufira dzambuhu, di ngapura dosane. Sing jawabe ngoten tok niki lho. Sing tambahan wa ana asyhadu anna Muhammadar Rasulullah radina billahi robba wa bi Muhammadin nabiyya wabil islami dina. Niki wonten sahabat jawab, "Oh nggih Kanjeng Nabi, lek mireng ngoten kula jawab wa ana asyhadu anna Muhammadar Rasulullah radina billahi robba wabi Muhammadin rasula wabil islami dina." Kanjeng Nabi jawab wabi Muhammadin nabiyya. Yang niki ngrubah ten Rasulullah, tapi Rasulullah membenarkan tetap wabi Muhammadin nabiyya. Masih ya sunnah. Lek mboten tumut aturan nggih dibeneraken kali Kanjeng Nabi. Ngaten lho nggih. Niki kita ambil pelajaran seperti itu. Ada sahabat karena mengucapkan wabi Muhammadin rasula, Kanjeng Nabi ndak wabi Muhammadin nabiyya. Kemudian wabil islami dina.
Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Selanjutnya ibdalul hayy alah bil hauqalah lil mujib. Mengganti bacaan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah dengan ucapan la haula wala quwata illa billah bagi orang yang menjawab adzan, lil mujib, mujib orang yang menjawab adzan. Wa ba'duhum yaqulu, sebagian ulama mengatakan al afdol, yang utama al jam'u bainal hayy alah wal hauqalah, menggabung antara keduanya. Jadi kalau ada muadzin hayya 'alas shalah, kita jawab hayya 'alas shalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hayya 'alal falah hayya 'alal falah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Menggabung itu lebih utama. Yang 11 ayyaqulal mujibu inda taswib, ketika mendengarkan napa as-shalatu khairum minan naum, al mujib orang yang menjawab hendaknya menjawab sodakta wa bararta wa bil haqqi nataqta wa ana ala dzalika minasyahidin. Sodakta bener sampean cak, wa bararta apik sampean niki. Ngejak salat, memberitahukan datangnya waktu salat. Wa bil haqqi nataqta, dan terhadap kebenaran nataqta engkau mengucapkannya. Wa ana ala dzalika minasyahidin, dan saya termasuk orang yang bersaksi engkau telah mengucapkan kebenaran. Ya, arti adzan niku wau. Begitu juga dan catatan kaki, Mas Ujang dan kitab niku catatan kaki dan ngandap. Wa yusannu, disunnahkan lil mujib, bagi orang yang menjawab ayyakula inda sima'il adzan, setelah mendengarkan adzan ya secara utuh. Juga ada sunnah marhaban bil qaili adla wa bis sholati marhaban wa ahla. Niki termasuk donga nggih. Doa. Dungane setelah adzan asline kuat ta, Pak. Asline lho nggih, asline. Napa kok ngoten? Karena termasuk waktu yang mustajab itu doa yang dibaca setelah adzan. Oh, diwake-akeaken Kanjeng Nabi. Marhaban, selamat datang bil qaili adla, marhaban abis sholati marhaban wa ahla. Wa kadzalika, begitu juga yusannu ayyuqabbila. Ayyuqabbila. Qaf ba lam lek qabila niku maknane menerima, qabil tu nikah wa tazwiya. Qabila menerima. Kalau akbala menghadap, lek qabbala mencium. Ayyuqabbila mencium ibha maihi, dua jempolnya, wayado'ahuma, dan meletakkan ala ainaihi. Ketika bacaan ketika mendengar asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ana asyhadu anna Muhammadar Rasulullah marhaban bidzikrillah qurratu a'yunina bika ya Rasulullah. Bacaane niku atau marhaban bihabibi wa qurrati aini Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua pilihan niku. Ingan sing gampang-gampang seumami mantun asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ingan jawab wa ana asyhadu anna Muhammadar Rasulullah raditu billahi robba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Oh niku sing nggih sing saniyah nggih. Niku marhaban bi habibi wa qurrati aini Muhammad bin Abdullah. Terus di tenakan nggih kadang-kadang ningali wonten Habib Bakir ngoten iku lha apa sing ngono-ngonoan barang niku nggih ngoten sunah ngoten nggih. Niki wadzalika, keterangan-keterangan semua itu tadi, doa-doa marhaban bil qaul marhaban bi dzikrillah lil ahadits ya, berdasarkan hadis allati auradaha Suyuti fi kitabih, seperti yang sudah dijelaskan oleh Imam Suyuti dalam kitab Tanqihul Qaul Al-Hasis Wasyanwani, dan Imam Syanwani dan hasyiahnya Tanqihul Qaul ala Mukhtasar Sahih Bukhari wa sahibu hasyiah I'anatut Thalibin, kitab I'anatut Thalibin nggih wonten. Sumber-sumbernya saking mriku. Lajeng nomor 12 wadah sunah ini. Doa ba'dahu, doa setelah adzan yang biasa kita baca Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa niku tambahan wad darajatal aliyatar rafi'ah niku tambahan.
wa ba'athul maqamal mahmudal ladzi wa'atahu innaka la tukhliful mi'ad. Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari. Nggih. Tambahan innaka la tukhliful mi'ad min hadis ini keterangan catatan kaki aslul hadis, aslinya hadis niki fi sahih Bukhari min hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, yang diriwayatkan Sayyidina Jabir bin Abdullah. Wa ziyadatu innaka la tukhliful mi'ad, tambahan redaksi innaka la tukhliful mi'ad niku min riwayatil Baihaqi, dari hadis riwayat Imam Baihaqi fi Sunanil Kabir, dalam kitab hadisnya As-Sunanil Kabir. Wa qauluhu, dan ucapan wad darajatal aliyatar rafi'ah ziyadatun, tambahan, wa mubalaghatun, dan melebihkan fi ta'dimid doa, dalam pengagungan doa, walam tarid, tetapi tidak ada dasar hadisnya. Boleh ditambahkan ngoten, termasuk bacaan wasyarofa wad darajatal aliyatar rafi'ah. Sing ngapunten ad-darajatal aliyah wonten ten hadise wonten ar-rafi'ah niki sing tambahan, ar-rafi'ah. Asyarofa kali ar-rafi'ah niku sing tambahan. Kalau hadis ten riwayat Imam Bukhari niku Allahumma rabb hadhi da'wati tamah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wad darajatal aliyah wa ba'athul maqamal mahmudah alladzi wa'atahu. Ngoten. Titik niku ngoten ten sahih Bukhari. Bun niku nggih ngantos niku riyen. Mari wonten pertanyaan monggo. Nggih. Sama. Sing ten lebet nika. Sami. Nggih sunah adzan. Ada sunnah adzan, ada. Iya, ada sunnah adzan. Nggih. Ten Mboten. Ada sunnahnya adzan. Bundi nggih. Sedap. Nggih mlebeten sunnah niku. Halaman? Hah? Oh gini. 229. Wa yusannu al adzan fi ghairi shalah, disunnahkan adzan pada selain salat fi mawadi'ah, pada beberapa tempat, beberapa kondisi. Wahia al mahmum, yang sing sumpek dengan adzani mawon. Ono sambat sumpek aku cak menengo dulu tak adzani. Sunnah adzan sumpek mahmum. Wal masru niku tiang napa nggih, tiang sing terkalahkan dengan apa, termasuk tiang bengok-bengok nggih, napa nggih stres ngoten niku. Kadang wonten lare alit dikandani terus wah bang diadzani. Wal ghadban, orang yang sedang marah mengadani orang yang sedang. Waman sa'a khuluquhu min insanin au bahimatin, dan orang yang jelek buruk akhlaknya, perangainya, baik manusia maupun hewan, kasih dibele wah cekel diadani. Jenengan sing napa niki angge sing kolektor burung, kolektor angge dilatih cek angele kan adani mawon. Anu kucing girasa anu diadani. Sunnah. Wa indal harik, ketika kebakaran. Wa inda tahawwilil ghailan ai tamaradul jin, ketika yang kejinan. Wa yusannu al adzan ma'al iqamah, niku adzan mawon sing wau. Kebakaran napa niku yang napa niku termasuk gila saking waman sa'a khuluquhu min insanin wau. Kalau kita punya istri yang sulit dikandani, nggih sedaya asli mboten istri mawon, yoga barang. Nggih. Nggih, Bu.
Dengan moro-moro diatani tapi wonten ibu itu kan. Ngapunten kalau kita pun wangis jenengan Bu. Nggih, punya istri ya gitu anu sunnah. Bagaimana kalau suaminya sing rada angel dikandani? Lho mboten wonten sunah ngandani bojo mboten wonten. Anten iki tiyang jaler ngoten nggih. Dikomati mawon mboten. Nggih, tapi lek jenengan badhe ngandani istrine sing rada angel kandhane niku ngentosi sampun sare mawon. Timbange dados fitnah jenengan. Sakno mati mbak ya aku diatani. Nggih. Sunnah adzan dan qomat min uduril maulud. Apa? Bayi baru lahir, adzan dan qomat. Wa khalfal musafir, di belakang musafir. Ya, orang bepergian sunnah adzan dan qomat. Wa inda inzalil mayyit fil kubur. Ketika meletakkan mayit di dalam kuburan, sunnah adzan dan qomat. Adzan dan qomat. Nggih. Wonten pertanyaan sanes monggo. Monggo. Tentang yang kena jin itu dia ada nih ya. Iya. Kita cerita dari saudara saya. Jika kena jin itu berdasarkan FWD. Yang kena jin itu baca itu sendiri. Kena jin Islam. Nah kalau tidak ada mau adan gitu ya. Kena jin. Dia baca sekali. Nggih, jin muslim. Ya itu kalau tidak ada itu adan apa? Nggih lintune. Nggih. Lintune. Nggih ten pondok niku wonten ate. Ya. Kula piyambak sing anu. Kasus lari kejinan niku. Waosaken napa ayat kursi. Hafal ngoten ya. Kadang ketutaken. Nggih. Kula maos napa ditutaken. Iso pisan arek iki. Oh, bicarane waduh iki. Waris. Oh. Ya lu sing halus gak iso nggih rada. Salah satunya ya. Jenengan sing kita ambil jagi-jagi lek ngoten niku. Salah satunya kita kita datangkan nopo niku dengan kita Fatihah, tawasul Fatihah atau lek wonten foto boten masalah dengan orang-orang yang memang nopo punya hubungan khusus dengan Allah. Salah satunya ada namanya Habib Toha bin Mansur Al-Haddad. Habib Toha bin Mansur, saya dengan cek lagi dan Google niku sinten saged dengan cek ya. Beliau bagi kalangan orang-orang Afrika niki sangat dimuliakan. Ya. Sampai foto beliau diletakkan di mata uang Afrika. Ya. Beliau dianggap pahlawan ten Afrika pundi ngoten supe negara pundi ngoten. Beliau waktu dakwah ke sana niku ten padang-padang ngoten niku disanjangi kali dukun-dukun niku iku nggone pusate jin ndek kene anu kene nggih. Wis kene karena kepercayaan masyarakat waktu itu dewa-dewa napa Mas yo wonten suku lain dengan membawa dewa lain niku mboten saged mlebet mriku. Dewanya beda. Ngoten nggih. Gak iso wis mesti mental nek kono nggih karena jine sing kuat niku. Beliau masuk. Mlebet tiang-tiang sing ten Jawi niku ngentosi murid-muride warga sekitar. Tiba-tiba melihat sosok samar-samar ngoten niku. Nggih, sosok mistis niku medal. Tambah kata. Opo iki? Tambah anu, mluwayu kabeh. Terus sanjang yo tak wacakno iki. Wonten bacaane. Ya, ada bacaannya. Tak wacana sepisan. Kok ngadeg-ngadeg. Wacana pindho melayu. Tak wacana ping 3 mluwayu kabeh. Ya saat itu ndak balik punan. Saya jadi sing dukun-dukune ucul kabeh ya. Ingon-ingon niku ucul kabeh mboten purun balik. Salah satunya beliau yang sing ya damel ngusir-ngusir ngoten niku Habib Mansur bin Toha Al-Haddad. Ya. Atau ya lek anu kalau kadang-kadang wonten lari kejinan napa tak anu lho yo tak kandakno Habib Umar Muhdor lho kon. Habib Umar Al-Muhdor. Ya. Di Tarim sana dikenal sebagai Hamid Tarim. Hami niku penjaga kota Tarim. Ya. Baik ketika beliau masih hidup maupun sudah sedo. Ya, sampai saat ini wonten kejadian lari pondok sing niku ten pondok Darul Mustofa. Mboten parang rokokan. Wonten lari rokokan tadi saking kalangan Duria, saking habaib. Ditegur kali pengurus, kalau rokokan cuek mawon.
Papa kak wedi aku. Tak kan ana Habib kandakno padha Habibe. Ngoten. Ngokong. Nggih. Sampai suatu hari pas saya enak rokokan ten pemean lantai 3, terpinggire niki yes ngandap cara guling ya jatuh ke bawah lantai 3. Legor. Jak terus-terusno. Apa iku? Sapa nglarui aku? Umar Muhdor. Mahmud sapa dhisik wong iki? Toletan wengking aku Umar Muhdor. Nggih, terus mabut. Lho kok iso ono wong ndek karepku tapi lha iki mosok sikile ngidek ndek ngisor iki. Allahu a'lam. Ya, dan seperti itu Allahu a'lam. Ya, sesuatu yang sifatnya ghaibiyah. Mantun niku alhamdulillah yangi sadar. Nggih, kok dibuka pertama nggih bingung kaya napa. Mantun niku wis jak kanca-kancoe, kon gak rokokan maneh. Guys, kapok wis kapok. Temoni. Jadi betul-betul ngoten niku. Atau termasuk guys ngoten Habib Umar Muhdor, ya Habib Umar Muhdor. Habib Umar Muhdor niki putrane sinten? Ya Habib Abdurrahman Assegaf niku. Ya, biasane enten qosida-qosida Mas Ucang napa qosida anu wonten lagu sing Karomah ya Umar Muhdor. Ngene iku Habib Umar Muhdor niku maksudnya. Disebut Hamitarim. Atau siapapun sebenarnya. Siapapun jenengan sing nggadahi saya punya guru yang saya tapi guru sing temenanan lho nggih. Temenanan. Kula mboten bingung-bingung ngoten anu kula doaken foto ya Habib Umar. Ngeten sing kalih jenengan kula dono. Niku biasane wis bingung karepe dhewe pisan. Nggih. Habib Umar ya coba fotoku kan tambah diguyu kan. Oh, bolo. Dadi ngono wacaken ayat kursi ditirokno tak dengarene. Niku saged ngoten. Nggih, cara-cara wonten lengan betahaken niku dongane Habib Mansur bin Haljat niki ana apa kula wonten kula simpen mriki dongane lek betahaken nggih wonten pertanyaan sanes nggih yang sunnah menerima tadi yang mengatakan ayat apa dengan dadanya apa dari bukan itu sebenarnya cuma kepalanya saja sebenarnya tapi tidak pengaruh sebenarnya walaupun badannya harus nengok gini gua lo caranya kalau mic-nya nempel kan kayak kita sakit menyesuaikan kepala tapi kalau terus harus dengan badan betul masalah tidak mempengaruhi ke sah tidakan adzan enggak ya nanti ada bahasa tentang makruhnya ada tapi tidak berpengaruh terhadap sah tidaknya adzan wong jenengan di tengah-tengah adzan niku melakukan perkara lain niku lho boleh. Seumpami pas Ramadan. Allahu Akbar. Aku bayi ngarono kalau man. Jadi tenan rek. Allahu Akbar. Terus ditinggal. Ngawut arek ditek. Batal penting balik. Itu parang bukan masalah. Ngoten lagi. Apalagi hanya ngapunten niku bahasa ngoten. Tapi sekali lagi kalau kita bicara pahala dia sifatnya umum, tidak harus pokoknya berlebihan lah, tidak berlebihan. Bu, wonten yang naletaken lah Bu. Wontennya sementing Bapak ini kan siap-siap biasa nih. Tiga mati mawon. Nggih, Bu. Halo. Nggih. Nggih. Pas dulu atau kita belum selesai, karena kita harus mandi besar. Untuk kita mulai sholat tadi kita. Oh nggih. Lek sholat nggih. Kita belum maksudnya belum selesai. Nggih. Nggih. Sampai. Nggih. Nggih. Nggih tetap mandi besar. Karena niku sudah nggih bertemunya niku pun menyebabkan mandi besar walaupun belum inzal. Nggih, walaupun belum inzal. Ketemu tok niku wis wajib mandi. Tok. Sampun nah. Mulai terakhir. Boten.
Nelan ludah ketika sholat tidak membatalkan. Lek batalkan repot. Menelan ludah nggih repot, batal sedaya kata tiyang. Kelek itu batal. Mboten batal. Kecuali mboten ada sisa makanan. Jenengan semerap. Waktu sholat ada sisa makanan di sela-sela gigi. Mantun dahar bakso terus iki sik ono pentole iki. Nyelempit. Jangan semerap kalau itu sisa makanan. Terus dilek. Lah niku sing batal. Salatnya batal, wudunya tidak. Ngoten nggih. Tahu nggih. Ngoten wis pokok rawon iki anu empal iki mau jan. Eman iki mau dilek pisan. Batal di dalam sholat sengaja. Tapi kalau tidak sengaja mboten masalah. Enggak batal. Kalau ludah enggak. Sekarang kembalikan juga. Terasa ada apa itu yang lepas dari itu tadi. Kita enggak meludah, enggak menelan. Itu apa boleh? Jadi Menahan. Iya, Menahan kalau bolehnya boleh. Boleh Mbak. Artinya tidak sampai membatalkan. Tidak sampai membatalkan sholat. Kalau sisa makanan kita mau meludah tidak enak, dilep batal, sakit dengan ditempelkan di, diambil apakah ikutan ujung pakaian atau seumama loh. Kalau nambel lengendek gitu pendet mawon, mendet disain apa garingku, bukan apa salah. Itu buatan batal. Saat ini beda kasus kalau gini, ngapunten, kita munek-munek, terus medal, napa semacam cair kados mutang ngoten lho. Kados yang sing jane sing munek-munek kae. Niki ya opo? Iki matur medal ten mulut, iki tak tokno dilek wong sak masjid. Niki genah lho niki. Beda dengan sisa makanan sik saged selamat ya. Iki tak tadai ya wis gilani ya apa tak lek maneh batal ya no. Akhirnya kita menahan di mulut ya apa hukumnya pareng sampai salah ya salah medal wis itu lek jangan waduh gak kuat aku tambangin kok tuh khawatir tambah muta tambah gak karu-karuan dibatalkan boleh karena kondisi darurat ya kalau seperti itu ini nanti kasus ngoten nanti ya apa kira ya saking dilihat saking hukumnya iki kita tak lek batal tak tokno ya betul apa asline cuma nggih siap-siap dilekno wong sak masjid salah nggih siap-siap ngubah karpet iki wau kan ternyata lho hukumnya napa niku maksudnya hukumnya statusnya cairan itu najis apa tidak iya karena keluar dari dalam perut nggih nggih kados ngapunten iler niki lho iler niku lek keluarnya dari mriki tenggorokan ndak najis. Tapi lek saking perut kan iki sing saged. Ya napa bedane ini? Lek jenengan sarine kali lenggah, kemungkinan yang keluar dari sini. Tapi lek ngeten, kemungkinan dari perut. Bedane ini ngoten. Berarti liurnya lagi kelentang itu juga Kok liur? Ngapunten, sanes liur. Sanes iler. Napa niku bahasane? Muntah. Nggih. Kadang wonten sing ngapunten melukok enten mriki mboten masalah. Sing niki sing masalah. Ngene niku niki najis. Nek kula dalaken dados najis. Diterangkan enggak boleh. Nggih, mboten bareng. Diundangkan. Nggih. Cuma masalahnya dalam kondisi salat. Lek kula lek salat kula batal. Ngoten. Terus bicaranya ngotot diempet. Walaupun enggak sholat kan enggak boleh berjalan ya harus digunakan kan najis. Nggih, lek sing ngene iki lho nggih. Nggih. Tan najis. Ya jangan eman badhe dilek mate mboten napa. Lah iki najis niku hukume. Nggih, sing saking perut niki najis. Kan napa wonten hewan napa sing jane terus? Sapi. Oh, nggih sapi ya. Tapi mabiak. Oh nggih. Enggak ini nggih ngoten. Nggih niku. Wallahu a'lam bishawab. Nggih mugi-mugi saged dipahami, saged nambah wawasan, menambah semangat kita untuk ibadah, menambah semangat kita untuk mengikuti
ajaran, mengikuti sunnah-sunnah dari Rasulullah Muhammad SAW. Mugi-mugi sedaya jamaah piraringan taufik hidayah, diparingi sehat walafiat, dhahiron wa batinan, dijagi keimanan, keislaman kita dan keluarga kita masing-masing, dijaga dari segala macam fitnah, dijaga dari segala macam musibah, dijaga saking sedaya hal yang merugikan diri kita semuanya. Semoga Allah selalu memberikan umur, ilmu, rezeki ingkang barokah, sewaktu-waktu wangsul tempat Gusti Allah tetap dalam kondisi iman Islam husnul khotimah ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.